Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan berita mengenai Bunda Korla. Ini kenapa ya? Bunda Korla tuh sepertinya di Jerman sekarang sudah kembali ke aktivitasnya tenang saja. Tetapi yang di Indonesia, sebagian orang itu masih sepertinya kebakaran jenggot dengan keberhasilan yang dimiliki oleh Bunda Korla. Misalnya adalah Farhad Abbas Official. Ini adalah nama Instagramnya. Yang dari beberapa waktu terakhir saat Bunda Korla datang di Indonesia sampai sekarang masih terus aja melakukan sindiran-sindiran ke Bunda Korla. Padahal Bunda Korla udah tenang-tenang aja. Bahkan nggak cuma sekedar sindiran, Farhad Abbas sudah secara resmi melaporkan Bunda Korla ke kepolisian untuk pasalnya adalah Undang-Undang ITE karena dinilainya ini merusak moral dengan porno aksi atau pornografinya. Ada salah satu nyanyian nih nyanyian Bunda Korla lagi, nyanyian Farhad Abbas yang nadanya adalah nadanya lagunya Bunda Korla, tetapi dia merubah kata-katanya. Oh, jadi ini gambaran orang yang sedang berusaha menyelamatkan moral anak bangsa dari negara Indonesia. Kayaknya khawatir banget gitu ya Bunda Korla akan merusak moral bangsa Indonesia. I don't know, tapi kita dengarkan dulu ya Farhad Abbas yang bernyanyi. Ini lokasinya di depan kantor kepolisian. Terus juga ada sejumlah media sedang wawancara. Ini adalah beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan ke Instagramku. Thank you banget. Akan aku coba play di sini. Bagus nggak sih suaranya Farhad Abbas? Kita dengar bareng-bareng ya teman-teman ya. Aku mau ketawa tapi it's okay lah. Kita coba dengarkan dulu. Bagaimana suaranya Farhad Abbas? Bagus nggak sih? Kau bukan laki-laki, kau bukan perempuan. Jangan kau tanya-tanya siapa aku. Asik. Kau aku yang somasi, kau aku yang laporin. Jangan kau lari-lari pulang ke Jerman. No comment. Pertama, ini secara nada, dia ini ngambil nadanya salah ya, terlalu rendah nih ya. Terus datar lagunya loh, ini bukan kompetisi idol ya. Kata-katanya, kau bukan laki-laki, kau bukan perempuan. Jangan kau tanya-tanya siapa aku. Kau yang aku somasi, kau yang aku laporin. Jangan kau lari kabur ke luar negeri. No comment, itu sih derita lo. Masa bodoh nggak mau tahu. Apakah ini salah satu bentuk cerminan dari apa yang dikatakan Farhad Abbas? Katanya kan dia alasannya kenapa dia melaporkan Bunda Korla ke kepolisian karena kata-kata yang disampaikan dalam live-nya Bunda Korla itu terlalu kasar, banyak kata-kata binatang dan sebagainya. Itu nanti akan dilihat sama masyarakat Indonesia, anak-anak kecil, anak-anak ya dewasa, remaja akan meniru-niru gitu. Apakah itu terlalu berlebihan? Menurut aku berlebihan banget. Nah, pada saat Farhad Abbas memberikan narasi yang begitu mulia banget ya, ingin menyelamatkan moral bangsa gitu ya. Tetapi pada saat dia diwawancara di sejumlah media, dia bernyanyi seperti ini, kok indikasi sepertinya Farhad Abbas ini kayaknya dia agak kesel nih sama Bunda Korla. Kenapa waktu datang ke Indonesia, Bunda Korla mungkin tidak menemui Farhad Abbas gitu, malah menemuinya siapa? Bang Hotman Paris gitu. Ada rasa kayak kecemburuan gitu nggak sih? Karena kan memang salah satu profesi yang juga membutuhkan publikasi yang harus tinggi adalah profesi pengacara ya. Sebagian pengacara memang menjadikan publikasi itu adalah bagian strateginya. Hotman Paris pun juga mengatakan pada saat dulu dia melakukan strategi misalnya meng-hire asisten dari selebriti papan atas di Indonesia, mereka tidak bekerja sebenarnya, tetapi karena Hotman Paris saat itu sudah membutuhkan atensi dari media. Tetapi kalau sekarang untuk levelnya Hotman Paris, justru media lah yang seneng banget dalam tanda kutip dengan Hotman Paris karena dia digandrungi oleh masyarakat. Nah, ini juga sepertinya sedang dilakukan strategi oleh Farhad Abbas ya untuk mendapatkan atensi dari masyarakat dengan menyenggol Bunda Korla. Bunda Korla sudah mengadres Farhad Abbas ya, dikatakan
Kenapa sih kamu cari-cari masalah sama saya gitu? Kalau kata Bunda Korla, kata-katanya apa? Ngedombreng. Maksudnya ngedompleng atau pansos begitu. Ya, sebenarnya Bunda Korla juga bilang mau ngedombreng, mau ngedompleng, atau pansos tuh nggak masalah, asalkan dengan cara yang positif. Tetapi kalau dengan cara begini, kasihan lah ya. Bunda Korla itu siapapun orang, pada saat dia memiliki permasalahan dengan hukum dilaporkan, pasti akan kepikiran. Bahkan kita juga lihat ya di beberapa vlognya Bunda Korla di sejumlah tamu gitu ya, di acara-acara yang kayak Ivan Gunawan ataupun juga salah satu produk yang dia menjadi brand ambasadornya, sempat beberapa kali keceplosan gitu. Ada yang mengatakan, Bunda udahlah jangan nangis, jangan dipikirin. Terus Bunda Korlanya ya namanya juga manusia biasa, at the end of the day kalau kita tuh lagi capek banget, kadang tuh ke bawah juga. Bunda Korla menyatakan, ini kenapa sih kok saya dilapor-laporin, ini kenapa sih orang ini benci banget sama saya gitu. Terus dikasih saran sama beberapa sahabatnya di Indonesia saat itu, nggak usah dipikirin, nggak usah dicuekin, jangan ditontonin hal-hal yang seperti itu. Maksud aku sedih banget sih ya, orang mau mencapai tujuannya, kalau aku tangkap dari Farah Tabas ini, ingin mendapatkan atensi dari media, kemudian juga mungkin untuk menaikkan pamornya, atau biar masyarakat nggak lupa bahwa di Indonesia tuh ada loh pengacara Farah Tabas, ya which is berhasil ya, dia berhasil mendapatkan atensi tersebut. Tetapi kan zaman sekarang itu pada saat mendapatkan atensi tidak selalu berurusan dengan hal positif, kadang juga bisa dengan hal negatif. Kalau seandainya mungkin pada saat Farah Tabas dibicarakan media massa, dibicarakan masyarakat, apakah ini akan memberikan dampak positif? Menurut aku juga tidak ya, karena viral zaman sekarang itu udah bukan seperti zaman dulu. Misalnya kalau selebgram gitu, walaupun ada beberapa selebgram yang viral banget, tetapi kan bukan otomatis dia akan diundang semua TV atau diundang berbagai macam acara atau mendapatkan endorsan. Tergantung, sekarang juga produk atau TV melihat-lihat dulu apakah yang viralnya ini walaupun tidak ada value, paling tidak kan menghibur. Nah, aku nggak tahu kalau dengan Farah Tabas ini, apakah value dari viralnya dia, apakah menghibur, atau ada bener-bener mau ada value, nilai yang mau diangkat. Kalau menurut aku buat sebagian orang mungkin menghibur ya kelakuan Farah Tabas, tetapi buat Bunda Korla, jelas ini tidak menghibur. Ini adalah menyakiti dia, ngebuat dia stres. Kenapa sih kita nggak just be happy aja untuk kesuksesan orang lain? Mungkin buat Farah Tabas ya, mungkin dinilainya Bunda Korla gitu doang aja bisa terkenal. Enggak loh, sebenarnya kalau kita cross check dalam dunia ini tuh, kalau kita melihat seseorang berhasil, sebenarnya nggak ada yang kebetulan teman-teman. Kita hanya melihat hanya hasilnya saja, tetapi jauh sebelumnya Bunda Korla itu sudah melakukan live di Facebook-nya, di YouTube-nya. Itu udah bertahun-tahun yang lalu, lebih dari 5 tahun kalau aku cek di sini ya. YouTube-nya pun juga sama, awal-awalnya dia suka kayak karaoke double mess up gitu ya dengan penyanyi-penyanyi terkenal gitu. Itu pun juga awalnya kan nggak ada yang nonton tuh videonya, kita bisa lihat di YouTube-nya yang dulu namanya kalau nggak salah Korla Ratu Jreng gitu. Itu udah video oldnya 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, baru rame-rame sekarang ini. Artinya apa? Yang didapatkan Bunda Korla, kita melihatnya simple dan kayaknya remeh-temeh, tetapi perjuangan remeh-temeh segini aja bagi sebagian orang, itu sudah dari lebih dari 5 tahun yang lalu. Jadi please jangan terlalu iri buat sebagian orang. Yang didapatkan Bunda Korla itu udah perjuangannya panjang banget dari lama, live yang sekian lama gitu. Satu hal lagi sebenarnya, kenapa Bunda Korla itu nggak memonetisasi untuk live-nya dia? Karena kan kita lihat banyak yang mereupload live-nya Bunda Korla gitu di YouTube. Dia hanya live-nya di Instagram saja, padahal dengan dia live yang ditonton ratusan ribu orang gitu, kalau dia pindahkan ke YouTube atau ke Facebook ya yang sudah monetize begitu, itu pasti akan menghasilkan pundi-pundi rupiah buat Bunda Korla. Tetapi mungkin Bunda Korlanya nggak mau ribet ya dengan urusan, karena kan memang untuk dalam dunia sosial media di YouTube, di Facebook, itu harus butuh knowledge lagi untuk ngedit dan sebagainya. Dan Bunda Korla nggak masalah untuk urusan seperti itu. Dan dia juga bukan tipikal yang ya udahlah memang itu rezekinya di Instagram gitu. Dulu juga pernah di YouTube, di Facebook, tetapi juga tidak begitu booming. Pada saat di Instagram baru booming, itu kan rezeki-rezekian ya teman-teman ya. Jadi nggak usah iri-irian. Bahkan juga ada pelajaran yang menurut aku juga sangat berharga bagi kita masyarakat dari viralnya Bunda Korla. Ini kan Bunda Korla tuh usianya menjelang 50 tahun ya, 48 sekian. Correct me if I'm wrong gitu, ya 48 atau 49. Di usia dia yang sudah tidak muda lagi pun ternyata pada saat Tuhan membuka rezekinya itu bisa terjadi loh. Karena
rezeki yang didapatkan Bunda Korla di usia hampir 50 tahun ini menurut aku sebuah hal yang proses panjang gitu. Dia udah tahap yang give up gitu. Dia nggak punya uang, bukan nggak punya uang lah, terbatas uangnya, bahkan diberikan bantuan oleh pemerintah. Di Jerman itu teman-teman, sebagian teman-temanku yang tinggal di sana, pada saat mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah, sebenarnya dalam hati kecil mereka juga mereka malu gitu. Tetapi ya karena mereka membutuhkan bantuan tersebut, ya harus diterima. Begitupun juga sama dengan Bunda Korla, beberapa kali dalam obrolannya di live, dia juga mengatakan, saya nggak mau ketergantungan dengan bantuan pemerintah, makanya dia mau bekerja di McD, dan seperti itu. Di usia dia yang 50 tahun gitu, hampir ya, ternyata masih mendapatkan rezeki luar biasa. Pesan buat kita, jangan pernah menyerah. Apapun yang kita kerjakan, sesimpel apapun, seremeh-tameh apapun, kalau kita kerjakan dari hati, cepat atau lambat, akan sebuah mukjizat kebaikan datang kepada kita. Misalnya juga kayak pendiri KFC kan ya, siapa namanya, si Sander, ya aku lupa namanya siapa gitu, pokoknya Sander gitu belakangnya. Itu pun juga sama, di usia dia yang ke-60-an tahun, dia baru berhasil sukses mendirikan KFC, membuat ayam yang dicintai oleh banyak orang gitu. Jadi ada banyak lah, misalnya juga J.K. Rowling, penulis Harry Potter gitu. Dia juga baru sukses di usia dia yang sudah tidak muda lagi, di usia 40-an menjelang 50 juga, pada saat dia menulis Harry Potter. Tapi sebelum-sebelumnya banyak sekali novel-novel dia yang gagal, dan masih banyak lagi contoh-contoh orang-orang yang berhasil di usia mereka yang sudah bukan lagi di bawah 50 tahun. Yang kayak, kan ada tuh kalau sekarang kayak 30 under 30 gitu ya, kayak Forbes Magazine dan sebagainya. Tetapi ya yang di atas 30 tahun juga sukses, itu juga banyak, jadi jangan pernah putus asa. So, kita akan coba nantikan apakah dari kepolisian beneran akan memproses laporan Farhad Abbas ataukah ditolak. Harusnya sih ditolak karena laporannya terlalu mengada-ada. Pak polisi itu banyak kerjaan, ngapain ngurusin laporan seperti ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa teman-teman, dan terakhir aku baru buat TikTok di Analisa Anjas Asmara. Kalian juga bisa follow di sana ya. Bye-bye, sampai jumpa.